personal. Jadi penggunaan dana desa ditambahkan penjelasan dengan pola padat karya tunai bekerja di integrasi memakai desa sasaran. Yang ketiga, poin yang ketiga yang penting, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan dengan pola padat karya. Jadi per kegiatannya dengan pola PKT desa atau dengan PKT kaidahnya dia harus 50%. Untuk gimana misalnya tidak sampai 50% tapi dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang dan dengan melibatkan semua sasaran PKTB. Kita tidak disebut kegiatan itu masuk kegiatan PKTB. Itu kegiatan yang masuk kegiatan pola PKTB tapi tidak bisa dimasukkan dalam pelaporan PKTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ada nama. Oke, jadi kesempatan kali ini karena kita belum ada punya waktu yang cukup leluasa untuk bahas yang ini ya. Apalagi sekarang kita memasuki akhir tahun. Biasanya akhir tahun itu selalunya kita memang disibukkan dengan data, penyelarasan data. Saya tidak lagi evaluasi karena tadi sudah dievaluasi sama Korkap, cuma ada sedikit tambahan untuk kawan-kawan seluruhnya, bukan hanya PDTI, perbaikan ya, karena data itu kan banyak ya, kalau data Saprasi itu sampai ribuan kemarin. Jadi kalau tervalidasinya di kabupaten itu kan ribuan itu terlalu banyak. Maksud saya kawan-kawan di kecamatan itu validasi dulu gitu. Ada beberapa poin yang masih saya temukan dan itu banyak, lumayan memakan waktu lah gitu. Jadi saya minta tolong kawan-kawan di kecamatan yang validasi juga. Jadi tapi untuk secara seluruhnya kemarin setiap kecamatan itu udah saya benarkan yang nanti saya kirim per kecamatan. Hasil yang sudah saya validasi saya kirim ke kecamatan, nanti kawan-kawan menyesuaikan. Cuma format yang saya nanti kirim ke kawan-kawan itu sudah dia non format ya, sudah tidak ada formatnya lagi karena ketika saya validasi kirim ke provinsi itu sudah harus bersih dari rumus. Nanti kawan-kawan sesuaikan dengan format yang ada di kawan-kawan ya. Pertama itu penulisan jumlah kegiatan dan kolom itu masih banyak yang salah. Contohnya gini. Sana apa? Enggak ya. Iya, melipat tuh laporannya. Lewat. Contohnya gitu. Contohnya gitu, kalau gedung ini masih banyak ditemukan, jadi kalau saya harus perbaiki satu-satu makan waktu yang lama. Jadi minta tolong kawan-kawan di kecamatan yang validasi dulu gitu, di formatnya. Misalnya kalau gedung ini kan udah otomatis keluar kalau kita pilih meter persegi. Jadi di sini volumenya sini jangan lagi pakai 8 kali 5 gitu, langsung aja 40. Karena sudah meter persegi satuannya di sini gitu. Jumlah kegiatannya 1 gitu. Jadi begitu juga ini. Kalau PAH kan dia bacaannya unit kalau PAH. Jadi masih banyak yang isi, misalnya jumlah kegiatannya 1, volumenya misalnya 20. Kalau PAH itu karena dia bicaranya unit, jumlah kegiatannya sama 10. Kalau dia 10 unit, di jumlah kegiatan 10, di volume pun 10. Ya, terus PKTD, kalau PKTD bicaranya unit. Ini misalnya masih ada yang isi
Misalnya dia itu PKTD-nya dia pembersihan paritik 600 meter, jangan diisi volumenya, jangan diisi 600 meter, isinya 1. Jadi volume jumlah kegiatan 1, volumenya 1, karena di sini bicaranya unit, nanti 600 meternya kawan-kawan jelaskan di uraiannya, pembersihan parit manual sepanjang 600 meter gitu ya. Terus satgas pendukung juga gitu, kalau satuannya unit, bicaranya unit. Kalau 1 unit jumlah kegiatannya 1, di volumenya 1, berapa kali berapa meternya. Kalau di PKTD bicaranya di uraian kegiatan, dijelaskan di uraian kegiatan. Uraian kegiatannya bebas ngomong apa aja, jelaskan aja sebisa. Kalau misalnya ada 2 tambatan perahu, 2 unit, susah nak ditulis dua ukurannya di situ. Yang ukurannya tuliskan aja, dijelaskan di uraian, tapi di situ ditambahkan. Tapi itu misalnya itu jelas jumlah kegiatannya ditulis 2. Ini kan 5 kali 6, 5,5 kali 2, ambil panjangnya jadi 10,5 totalnya. Bicara total, tapi kalau di uraian dijelaskan ada ukuran A 1 segini, ukuran B ini gitu ya. Dan banyak biar akhir tahun bisa liburan, dan kita kecolong dengan data tolen. Kedua, pemilihan kegiatan PKTD masih hadir. Oke. Misalnya, kawan-kawan di ujung formatnya kawan-kawan, di ujung itu, buat kawan-kawan nak kontrol itu ya. Apa itu ya? BR. Di BR ini untuk kawan-kawan kontrol kegiatan PKTD. Kawan-kawan filter jak by color, dia kalau hijau itu yang pasti di atas 50%. Tuh. Nah, di sini kalau kita bicara lihatkan jenis kegiatannya, tuh masih ada yang saluran drainase pada 80, ada yang 90%. Gitu. Dicek ulang sekali lagi, Rabu depannya dicek ulang. Ada beberapa yang sudah saya perbaiki, tapi takutnya kelewatan karena ribuan banyak lalu. Terus misalnya juga ini. Untuk laporan dia. Nah, lanjut deh. Nah, ini pilihan yang kawan-kawan isi di kegiatan PKTD. Sungguhnya tuh PKTD, tapi ketika kita lihat persentasenya, ini contohnya masih ada yang persennya 26%, 46%, 0%, 40%, tapi kawan-kawan isinya di situ PKTD. Jadi kebalikannya. Contohnya nah punya si Mamat nih. Nah, pilihan kegiatannya dia milihnya PKTD umum, tapi persentasenya masih di 47, tidak sampai. Kalau dicek ulang lagi semuanya, jadi kawan-kawan bisa lihat kontrolnya di kolom BR kalau mau lihat yang PKTD. Oke? Terus pemilihan jenis SDGs itu kemarin setelah saya filter banyak macam-macam kegiatan yang sampai, ada yang isi 6, ada yang 7. Memang ada 1, ada garis 6, garis 7 ya kan nih. Jadi kemarin udah saya filter semua, udah saya sesuaikan.
Kalau yang saya feedbackkan ke kawan-kawan, tinggal ikutkan yang diajak ikutkan, sudah diisi semua. Nanti kalau ada tambahan kegiatan baru, lihat kegiatan di atasnya yang ada, dia masuk SDGs nomor berapa ya. Nah kayak gini nih pasti jadi membingungkan, ada yang 1, ada yang 6, ada yang 11. Terus tenaga kerja dengan kelompok sasaran itu saling keterkaitan dan anusuhan deh. Contohnya gini, ini yang sudah benar. Nah ini yang sudah benar. Misalnya ada rencana kerja laki-laki 7 orang, realisasinya 7 orang. Di kelompok sasaran jumlahnya juga harus 7 orang. Sesuai dengan tenaga kerjanya. Ya. Dengan dia 5, dengan 2 berarti kan 7. Dia bisa laki-laki dari 7 laki-laki itu berapa yang penganggur, berapa yang dari keluarga miskin, berapa ya. Jadi jumlahnya harus sama. Ketika dia tidak sama, dia itu muncul merah-merah. Oke. Satu lagi kawan-kawan, ini sebenarnya bukan hal baru, hal lama. Kawan-kawan pun pasti sudah di luar kepala, tetapi semari ada beberapa orang yang minta penegasan kembali tentang PKTD. Apa di luar kepala? Jadi mau kita lihat di Permendes berapa ya? 13. 13. Jadi PKTD kita ulang refresh sebentar ya kawan-kawan, karena memang masih ada diskusinya semari. Jadi saya menganggap perlu untuk dibahas di semuanya ya, tidak hanya personal. Jadi penggunaan dana desa ditambahkan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai. Pekerja diprioritaskan, oke, itu sasarannya. Yang ketiga, poin yang ketiga yang penting, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan dengan pola PKTD. Jadi per kegiatannya dengan pola PKTD, syaratnya disebut PKTD, kaidahnya dia harus 50%. Bu, gimana Bu misalnya tidak sampai 50% tapi dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang dan dengan melibatkan semua sasaran PKTD, bisa tidak disebut kegiatan itu masuk kegiatan PKTD? Itu kegiatan yang masuk kegiatan pola PKTD tapi tidak bisa kita masukkan dalam pelaporan PKTD karena kaidahnya dia 50% ya, minimal 50% ya. Jadi gimana? Kalau tidak dihitung, ya tidak apa-apa, berarti memang bagus. Artinya konsep awalnya PKTD itu supaya masyarakat yang selama ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan itu dilibatkan dalam pembangunan walaupun dia tidak kita hitung kegiatan PKTD. Tapi konsep awalnya itu masuk ke desa gitu, artinya sekarang melibatkan lebih ramai orang, tidak hanya segelintir orang untuk bekerja kan, karena katanya kemarin banyak sekali di desa di kita tetap melakukan pola PKTD walaupun tidak sampai 50%. Nah, cuma di pelaporan, nah ini yang harus kita sinkronkan tadi. Akhir tahun kita tuh pasti disuruh menyinkronkan data. Kita kan banyak nih, dari yang manual Excel, FDD, terus di kabupaten tuh ada link Google Spreadsheet yang dari kabupaten ke provinsi. Nah itu semuanya harus disinkronkan. Nah data kita sementara kalau kita lihat tadi kawan-kawan lihat yang di itu data kita di pelaporan SAPRA sampai saat ini tuh kalau kegiatan PKTD-nya tuh hanya 30-an kegiatan. 30-an kegiatan itu sekitar 411-an juta. Nah, di laporan model FDD di sini ini sampai sudah
21 miliar 600-an juta gitu. Jadi ini yang harus kita sinkronkan nanti udah kelihatan. Kita gambar bunyi Kak. Ingin coret lagi kita katakan. Kawan-kawan, jadi dari laporan yang kawan-kawan di Excel yang kegiatannya PKTD, kawan-kawan pilih KTD, yang ini yang kawan-kawan pindahkan ke MonFDD, jadi bukan seluruh kegiatan, hanya yang PKTD yang di atas 50%. Ini makanya selisihnya banyak sekali. Di sini masuknya 21 miliar. Di laporan manual kita itu 400-an juta ya. Nanti kawan-kawan tolong perbaiki yang sudah terlanjur memasukkannya, karena nanti di akhir tuh diminta disinkronkan semuanya, semua jenis pelaporan. Di laporan provinsi itu udah dibenarkan, tinggal kita perbaiki yang di sini, tolong disesuaikan. Nah, karena ini memang anggarannya anggaran alokasi anggaran PKTD. Kegiatannya juga alokasi anggaran PKTD ini hanya bicara satu kegiatan gitu, bukan akumulasi kegiatan ya. Memang ini tidak terjadi perdebatan sih memang, karena ketika MonFDD ini keluar ada bahasa tidak akan ada lagi pelaporan manual berupa Excel kan. Nah tapi di MonFDD itu tidak sama sekali belum bisa mengakomodir data Sapras yang sebenarnya. Ini pun kalau bicara bicara PKTD ini pun masih belum bisa menggambarkan, karena ketika harusnya kalau bicara PKTD harusnya ada komponen upah di sini. Di sini hanya ada komponen anggaran pagunya gitu. Tapi ya udah memang itu perintahnya kita dari atasan, ini kita isi saja, tapi kita sesuaikan dengan laporan yang di Excel kita. Ya, jadi biar sampai. Makanya penting nanti di laporan Excel kawan-kawan benar-benar tolong divalidasi ulang. 70-100% itu pasti PKTD. 50-7 ada kemungkinan PKTD dengan kebutuhan, dengan penjelasan, tapi jika bukan PKTD kawan-kawan jelaskan di uraian. Tapi jika PKTD pastikan pemilihan kegiatannya PKTD. Dikontrol di ujung dia tidak sampai 50% kawan-kawan ya jenis kegiatannya. Itu tadi masih ada 20-an% tapi jenis kegiatannya PKTD. Oke? Pertanyaan jawab? Nanya Bek, nanya Bek. Kepala desa. PID ini masih ngomong. Halo. PID ini dapat. Oke. Ada beberapa desa di langsung kayak di dampingan saya. Dana swadaya. Jadi banyak kegiatan, contoh di Semarang Karya sampaikan ada yang hijau, memang upah. Itu ada kegiatan, beberapa kegiatan bahan itu dibelanjakan perusahaan. Jadi dana desa hanya menganggarkan upah, kayak munculnya 90 lebih juta. Dan apa bantuan dari perusahaan yang dimasukkan di swadaya atau enggak gitu? Masukkan di dalam BPD itu deh. Katanya enggak masuk di APBDes. Penjelasan di uraian. Di uraian dikasih penjelasan kegiatannya apa, desa kontribusinya berapa persen dari itu untuk upah kok sampai dengan kemarin yang desa upah.
Kalau 90% sampai 90% upah tok dia menganggarkan upah, tapi pelaksanaan tidak PKTD tidak masukkan kata PKTD, dikasih penjelasan di uraiannya seperti itu. Cep, saya? Iya aja yang bisa saya sampaikan. 23 desa, jadi 5 desa dulu aja. Saya tambahkan sedikit untuk kan 2022. Nah, PKTD kita APK memang boleh dikatakan wajib sifatnya gitu ya. Karena di 2021 tadi itu kita masih yang penting ada dulu minimal satu kegiatan untuk kan PKTD. Nah, jadi untuk 2022 tuh gimana? Masih gaya ke atau gimana? Di APBDes, karena di RKP masih bisa kita anak kalah. Di APBDes, saya jawab, Pak Ika mau jawab atau saya dulu? Jadi memang PKTD wajib tidak wajibnya, saya pun belum ada terbaca ada bahasa wajib tidak wajibnya. Memang munculnya di prioritas penggunaan dana desa prioritas ya, karena dia bagian dari pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi di desa dalam rangka penanganan COVID juga. Jadi menjadi prioritas, wajib tidak wajib tidak ada bahasanya. Ada sanksi atau tidak ada sanksi, tidak ada disebutkan tersurat. Tidak ada disebutkan tersurat. Nah, Permendes 13 dan Permendes yang 2002 itu 7 ya. Itu kan sama persis tuh. Bahkan di pedoman umumnya pun halamannya sama persis. Masih sama persis. Nah, mana dia? Tentang PKTD. Jadi kalau kita lihat contoh kegiatannya ini kemarin saya sudah diskusi dengan Kang Joni karena di padat karya tunai sebenarnya di 2021 sampai 2022 itu juga dengan diskusi sama Kang Joni sama Pak Polkap. Itu memang kalau kita lihat di contoh kegiatannya nih, kelihatannya memang jenis kegiatan padat karya tunai yang disebutkan di sini tidak ada satupun itu kegiatan fisik, karena memang kalau kita bicara ideal itu kegiatan fisik akan sulit sekali mencapai 50% kecuali pembersihan parit-parit kayak gila, kan? Tapi itu bukan, kita tidak bicara fisiknya. Jadi contoh kegiatannya itu memang kayak gini, pertanian perkebunan untuk ketahanan pangan, misalnya pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Terus pembersihan tempat wisata, ujung-ujungnya untuk mendukung BUMDes. Nah, di contoh Permendes ini memang agak sulit dilaksanakan di tempat kita karena tidak kondisinya tidak seperti BUMDes kita tidak semaju misalnya di daerah Jawa yang memang memungkinkan untuk melakukan kegiatan PKTD seperti yang dicontohkan di Permendes prioritas penggunaan dana desa ini. Best practice-nya bukan di tempat kita, jadi agak sulit memang dilaksanakan. Kayak gitu. Bisa dilaksanakan kalau ada misalnya paling yang pembersihan drainase. Semarin saya ada diskusi PKTD panjang juga dengan waktu saya ke Arung Parap. Mudah dilihat di contoh di Permendes si lalu kami itu ya. Contoh-contoh itu si lalu yang enak bisa dilaksanakan desa gitu. Tidak mau ngadakan kegiatan PKTD tapi si lalu nak bersihkan parit-parit pun si lalu ya. Tak wadah ya. Cek desa Arung Parap. Parit pun si lalu yang nak dibersihkan macam mana lah dia. Tidak mau sebenarnya. Tidak kondisinya seperti yang kamu bicara apa yang memang tidak bisa kondisi tapi ada situasi yang bisa dijelaskan kayak gitu. Kalau ketentuan mekanismenya sama persis dengan 2021 kalau PKTD 2022. Sedikit lagi Kak untuk kan PKTD bukan sapras. Contoh bikin masker, ya kan? Kan bikin masker. Bikin masker Pak, masker kan mendaan masuk di sarpras ya. Enggak. Tetap masuk PKTD juga kan ini masuk ke di Monep DD misalnya kita melaporkannya di Monep DD. Oh ya, kalau selama itu disebut PKTD masuk di pelaporan ini, pelaporan yang kita karena ada pilihannya tinggal disesuaikan aja karena ada kalau tidak ada jenisnya
jenisnya seperti yang di sini. Ada PKTD yang lain kan? Nah, itu. Karena memang contohnya di Permendis itu memang tidak ada sama sekali kegiatan saprasnya, ini memang non sapras semua dia PKTD-nya. Tapi masuk di pelaporan yang sapras. Kalau dia disebut PKTD. Oke. Hah? Hah? PKTD lainnya masuk di Masuk di PKTD sapras. lainnya. Nah. Yang olah masker. Oke, siap. Yang PKTD masuk di PKTD lainnya, yang karena yang menyiapkan pilihan itu di pelaporan yang ini. Oke, siap. Udah? Nak buka WA, kita baca. Karena tadi udah ditembak Semekotap, suruh non sapras. Jadi kita lihat sebentar ya. Kongres terkini mana tadi ya, ada ya. Bukan. Non sapras di kecamatan udah ada yang pengampunya masing-masing kan ya? Halo? Ada ke? Ada. Ini evaluasi dari provinsi. Kalau di provinsi itu dia per hari provinsi itu mintanya hari Selasa kok, tidak selesai ya. Jadi kawan-kawan berarti update-nya Senin ya. Ini itu bukan salah kita ya, bukan salah kita semua itu. Itu memang kesalahan di awal format itu kan data realisasi sapras sambas itu bagus realisasinya itu paling tinggi, tapi tidak rasional karena realisasi lebih besar dari rencana. Itu bukan salah kita, memang dari awal format dari provinsi si rencananya kan kata kan langsung realisasi gitu kan, bicara waktu itu pun udah sempat kita tanya ikut isi aja sesuai nih. Begitu keluar evaluasi dari pusat bilang tidak rasional karena realisasi lebih besar dari rencana. Nah, PR-nya kalau di Sambas cuma itu kan. Kalau jumlah desa yang belum melaporkan itu Sambas 1, Teluk Keramat 8. Sampai benar-benar. Pemangkat 2, Sebawi 5, Jawa Selatan 5. Udah, itu yang belum sedikit yang belum melaporkan. Tapi ini rencana biayanya banyak yang belum ada, hampir berapa? 1, 2, 3. Jawa, Tebas, Jangkung, Selaka, Paloh, Sajinga besar udah, Galing, Sekarang, Semparuk, Sajat, Tangaran, Selaka Timur. Itu dari Selaka Timur udah. Jadi itu PR-nya cuma itu, lengkapi untuk ya. Rencana biaya, karena kalau non sapras kan sekali naknya, dan sifatnya progres update kayak sapras kan. Dia selesai kegiatan langsung laporkan, baru selesai kan. Berarti PR-nya cuma itu naknya tuh ya. Rencana biayanya. Rencana biaya, jadi update berikutnya kawan-kawan fokus ke rencana biayanya, dilengkapi rencana biayanya. Sama yang 8, 10, 11. 19 desa yang belum desanya masuk. Baik.
itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di raja ya, balik tuh.